Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Amma ba'du. Para pemirsa yang kami muliakan dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah kita di hari yang pertama di bulan Ramadan ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan, dengan harapan semoga bulan suci Ramadan senantiasa bisa mengubah dan mempertahankan semua amal-amal ibadah yang telah biasa kita lakukan sehari-hari. Bahkan dengan harapan semoga dengan berpuasa Ramadan kita semuanya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di awal Ramadan ini, saya ingin menyampaikan beberapa keutamaan bulan Ramadan, khususnya berpuasa Ramadan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan berpuasa atas orang-orang terdahulu. Tidak lain tujuannya Allah berharap adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa Ramadan yang pertama adalah mencetak manusia menjadi makhluk yang paripurna, yakni yang beriman dan bertakwa. Kenapa demikian? Karena memang ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya semuanya bisa dilihat oleh manusia, bisa dipamerkan kepada manusia, akan tetapi khusus ibadah puasa, ibadah yang rahasia, yang tahu hanya yang melakukan puasa itu sendiri dengan hanya Allah bersama para malaikatnya. Sehingga dengan demikian berpuasa Ramadan menjadikan manusia untuk selalu beriman dan percaya dimanapun kapanpun saja dia berada, dia selalu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, meningkatkan kesetiaan seorang hamba pada Tuhan, karena dengan demikian akan menjadikan manusia itu sendiri selalu hati-hati dalam segala keadaan, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih uniknya lagi, berpuasa Ramadan, Allah sudah memberikan contoh, yakni tentang proses metamorfosis, yakni proses dari ulat menjadi kepompong. Ulat itu yang tadinya hewan yang menjijikkan, akan tetapi dengan berpuasa dia ada di dalam kepompong. Dia tidak makan, tidak minum, bahkan tidak bergerak. Itu semuanya tidak lain tujuannya hanya berharap kepada Allah agar menjadi makhluk yang lebih mulia. Sehingga dengan berpuasa, apa yang terjadi? Yang tadinya ulat yang menjijikkan menjadi kupu yang sangat membahagiakan semua manusia. Sehingga dengan demikian Allah berharap kepada hambanya agar yang tadinya penuh dengan dosa, berlumuran dengan dosa, nanti kembali kepada Allah dalam keadaan suci, sehingga memasuki surga Allah
dalam keadaan penuh kebahagiaan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan atau kelebihan berpuasa yang kedua, mencetak manusia untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kenapa demikian? Karena dengan berpuasa kita merasakan penderitaan fakir miskin, yang mana fakir miskin bukan hanya di bulan Ramadan yang tidak makan, akan tetapi sehari-hari mereka merasakan lapar. Sehingga dengan demikian kita merasakan penderitaan mereka, kita merasakan lapar yang mereka rasakan. Maka dengan demikian kita banyak bersyukur kepada Allah. Ternyata kita banyak telah diberikan nikmat oleh Allah, bisa makan setiap hari, bisa minum apa yang kita mau. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, puasa mencetak manusia untuk selalu bersabar. Karena dengan berpuasa Ramadan, kita semuanya dibatasi oleh waktu, yang mana karena keterbatasan waktu mulai dari sahur hingga berbuka, semuanya dibatasi oleh waktu. Kalau belum waktunya, maka apapun yang halal kita tetap tidak mau melanggarnya. Kenapa demikian? Karena kita dicetak oleh Allah untuk menjadi orang yang sabar. Ketika belum waktunya dan belum sampai pada saatnya, maka kita semuanya dilarang untuk melakukan sesuatu yang melanggar agama, walaupun toh itu barang yang halal, seperti makan dan minum. Itu suatu barang yang halal. Akan tetapi ketika belum waktunya, maka kita bersabar menunggu waktu maghrib. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, berpuasa tidak lain menjadikan manusia yang disiplin, karena berpuasa terbatas oleh waktu dan semuanya dibatasi oleh syarat rukun, sehingga dengan demikian kita semuanya harus selalu mengikuti syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan demikian kita menjadikan manusia, kita semuanya dijadikan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang disiplin dalam waktu, disiplin dalam segala urusan, sehingga apa yang diharapkan insya Allah akan terwujud dan senantiasa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pangkat takwa adalah pangkat yang tertinggi. Tidak ada pangkat dan kedudukan yang melebihi pangkat ketakwaan. Karena pangkat-pangkat yang lain semuanya terbatas, sedangkan ketakwaan akan menjadikan dan menjamin manusia hidup bahagia dunia kelak hingga sampai di akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan sekelumit dari beberapa sekian banyaknya keutamaan berpuasa. Namun dengan harapan semoga ilmu yang sedikit ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan puasa kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi aunillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.